Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gumilang Tamasakti dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan sedikit mendemokan bagaimana menemukan web bahan ajar yang menggunakan bahasa pemrograman Vue untuk front end-nya. Jadi untuk database-nya di sini karena belum menggunakan database secara proper ya, jadi menggunakan data bahan ajar .json yang diambil dari lampiran tugas 3. Nah, di sini untuk fitur utamanya di sini ada dashboard, ada landing page ya. Di sini untuk landing page sendiri ada beberapa fitur juga. Ada fitur manajemen stok, pajak pengiriman, dan juga pesan bahan ajar. Nah, untuk manajemen stok sendiri ini dia diambil dari data inisial yang ada di data bahan ajar.json. Seperti pengantar manajemen, pengantar akuntansi, biologi umum, dan dasar sosiologi. Nah, di sini fitur-fiturnya bisa menambah bahan ajar, bisa mengedit, dan juga bisa menghapus sesuai row yang dipilih. Oke, bisa dilihat ya. Nah, untuk datanya diambil di sini, bisa dilihat di stok ini ada pengantar manajemen, akuntansi, dan lain-lain. Nah, di sini dia dilakukan mapping ya. Dilakukan mapping menggunakan table. Oh, ini untuk yang tadi landing page-nya ya. Untuk stock table ada di sini. Oke. Bisa dilihat. Sebentar di bawah. Nih, untuk datanya ini di mapping ya menggunakan V4. Menggunakan V4 diambil dari data bahan ajar.json tadi. Dimana untuk key-nya di sini saya menggunakan item kode. Karena key ini dia untuk penanda setiap item itu unik nilainya. Nah, di sini saya menemukan fitur juga. Dia kalau misalkan dia mungkin kalau misalkan di HTML tuh dia semacam hover kali ya. Nah, dia akan memunculkan tooltip tuh. Tooltip statusnya sudah sampai mana. Oke. Di sini juga bisa ditambahkan data tambah bahan ajar ya. Bisa diinput juga misalnya kode mata kuliahnya 0145 gitu. Judul mata kuliahnya misalkan pengantar manual mikrotik misal. Pilih kategorinya wajib, daerahnya Jakarta, harganya semisal 200.000. Jumlah stoknya 12, jumlah safety stoknya 10 misal. Nah, ini tersimpan ya datanya. Nah, hanya saja ini sebetulnya tidak tersimpan ke dalam data bahan ajar JSON ini. Jadi dia hanya tersimpan di lokal browser yang ada di sini. Jadi semisal ini misalkan di close, nah dia otomatis akan hilang sebetulnya. Jadi dia akan mengambil data inisial yang ada di data bahan ajar JSON tadi. Nah, di sini bisa diedit juga ya. Misalkan kita mau mengedit, nah di sini sengaja untuk kode mata kuliahnya saya buat disable karena memang seharusnya untuk yang unik itu harusnya tidak boleh diedit. Jadi dia hanya bisa dibuat pas pertama kali saja. Ini untuk mata kuliahnya mungkin kita bisa ganti updated, plugin updated. Oke, update. Nah, terupdate ya datanya. Nah, kita juga di sini bisa menghapus juga sesuai row yang dipilih ya. Oke. Nah, untuk proses mengeditnya sendiri, nah di sini tadi saya sebutkan ya untuk kode sendiri itu dibuat jadi unik, di mana dia itu menjadi satu properti yang bisa dijadikan acuan untuk dia mengedit atau menghapus gitu.
Dia tidak akan teredit 2-3 data atau misalnya terhapus 2-3 data walaupun kita hanya mengklik satu ya. Nah itu buat untuk dibikin dia biar bisa proses edit dan update. Untuk kode sendiri makanya tadi saya buat disable begitu. Dilihat juga untuk prosesnya di sini saya mau filter ya. Jadi dia mau filter ketika dia ada kode yang tidak sama, maka berarti itu sudah terhapus. Oke, setelah itu untuk fitur yang kedua, di sini ada lacak pengiriman juga ya. Nah di sini untuk lacak pengiriman kita tinggal memasukkan kode mata kuliah, kode pengirimannya. Misalkan di sini pesan bahan aja. Ini daftar pesanan kan ada nih DO 2025-001. Nah kita tinggal masukkan di sini lacak pengiriman DO 2025. Nah dapat untuk detailnya ada seperti name, nama, paket, status, ekspedisi, dan riwayat perjalanan. Ini sedikit dari skrip yang saya gunakan untuk melakukan proses pencarian dari delta tadi. Nah ini di sini juga ada menu pesan bahan ajar ya. Di sini bisa memasukkan, sudah sediakan form juga, ada form data mahasiswa seperti name, nama lengkap, pengiriman. Kita juga bisa memilih pilihan paket bahan ajar juga, IPS. Nah kita coba input ya di sini. 0101 semisal satu awal pengiriman Jakarta Selatan. Metode pengirimannya misal kita buat regular saja. Kita buat pesanan. Oke, pesanan berhasil dibuat. Nah, seperti yang saya tadi bilang juga, nah di sini juga ada daftar pesanannya, di mana di sini ini sebetulnya hanya inisial data atau mapping list data dari data JSON pada objek tracking. Mungkin sedikit aneh, harusnya tadi kita simpan ke sini, harusnya kita tulis ke daftar pesanan seharusnya. Ini bisa dicari di lacak pengiriman juga, namun tadi ada beberapa mungkin bagian trouble. Namun untuk konsepnya sendiri saya sebetulnya sudah menangkap yang bagaimana konsep dari Flow sendiri, bagaimana cara membuat creator, bagaimana cara membuat script, bagaimana cara kerja API itu sendiri, mapping data, konsum data, proses processing data, dan yang lain. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk tugas 3 kali ini. Nah di sini untuk strukturnya sendiri saya mengikuti dari rekomendasi dari apa ya, disclaimer kalian. Seperti ada data, ada JS, ada templates, dan nah ini juga untuk menampung modal-modal yang tadi seperti modal create, modal update, Viva
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk demo aplikasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf bila ada sedikit kekurangan yang saya sampaikan dan yang saya kerjakan, mohon untuk bisa dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.